semuanya, perkenalkan kami dari GB8 GK3 dan Grup K. Mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 1 dengan dosen pengampu Bapak Pin Triadi yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Stefania Letuna dengan rekan saya Kenan Christian Messi. dengan saya Deborah Manalu. Saya Deborah Gea. Dan saya Fernando Putra Gracia. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang pergaulan dan kesehatan mental. Pada saat ini kita ketahui banyak anak muda yang mengalami rasa gelisah, rendah diri, dan perasaan tidak pernah cukup akan kehidupan mereka. Hal ini biasanya terjadi pada anak muda dan dewasa awal, yang tentunya ada seseorang yang aktif pada media sosial. Hal ini bukan dirasakan pada dirinya sendiri, tetapi berdampak pada orang tua dan orang-orang sekitarnya, terutama teman sebayanya, yang merasakan perubahannya secara signifikan, yang seringkali merasa gelisah dan takut. Fenomena ini terlihat di lingkungan pergaulan sehari-hari, baik di kampus, komunitas, maupun di lingkungan rumah, di mana seseorang berinteraksi melalui media sosial. Masalah ini semakin terasa signifikan setelah meningkatnya popularitas dan penggunaan media sosial di beberapa tahun ini, terutama setelah pandemi yang dimana interaksi kita semakin dibatasi. Alasan mengapa seseorang individu membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial, karena yang pertama, seorang individu merasa orang lain itu memiliki kehidupan yang istimewa, kesempurnaan, dan tidak ada kekurangan. Highlight kehidupan seseorang. Terus yang kedua, karena jumlah likes, followers, sehingga seorang individu merasa bahwa orang yang jumlah likes dan followersnya tinggi, mereka adalah orang yang hebat atau orang yang terkenal. Yang ketiga, karena fear of missing out atau FOMO, yaitu ketika seseorang merasa cemas, merasa ketinggalan dengan tren-tren yang ada di media sosial. Dan terakhir, yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran diri, di mana seseorang individu belum matang dan dewasa secara emosional, sehingga mereka belum bisa mengontrol dan menyaring konten-konten di media sosial. Bahwasanya konten di media sosial itu tidak sesungguhnya benar dan ada di balik layar kehidupan seseorang yang mereka belum tahu. Individu menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi media sosial, terpapar dengan berbagai konten yang memicu perbandingan. Mungkin mereka merasa tertekan untuk menampilkan diri mereka secara ideal, menyembunyikan kekurangan dan terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Hal ini secara perlahan mengikis rasa syukur, penerimaan diri, dan juga kedamaian batin dalam diri kita. Dari perspektif wawasan dunia Kristen, kami dapat mengatasi masalah ini, yaitu dengan menerapkan beberapa prinsip dan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, nilai diri yang berangkat dalam Kristus. Di dalam Alkitab sendiri mengajarkan bahwa setiap manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 27. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh popularitas atau standar dunia, kemudian media sosial atau pencapaian materi, melainkan oleh kasih Allah dan anugerah Allah yang tidak bersyarat. Kita itu diciptakan sempurna dan sama rata di hadapan Allah. Artinya kita tidak ada yang melebih-lebihkan orang lain. Kita itu sama dan semua diciptakan Allah sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu berpusat pada Kristus dan kekekalan. Pada wawasan dunia Kristen 1 mengajarkan kita bahwa fokus utama hidup kita adalah pada Kristus dan kerajaan Allah yang kekal, yang terdapat juga pada Kolose 3 ayat 1-2. Perspektif kekekalan membantu kita melihat bahwa apa yang tampak penting itu di dunia ini seringkali bersifat sementara dan fana. Dengan memusatkan hati dan pikiran pada hal-hal yang kekal, kita dapat melepaskan diri dari tekanan untuk mengejar standar dunia yang terus berubah. Sebaiknya kita fokus pada pertumbuhan karakter dan pertumbuhan, yang dimana firman Tuhan menekankan pentingnya pertumbuhan karakter dan rohani, sehingga kita jangan berfokus pada hal duniawi, pada penampilan kita. Dan terdapat juga buah-buah roh yang harus kita ikuti dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Keempat, bersyukur dalam segala hal.
Alkitab mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, seperti terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Membandingkan diri dengan orang lain seringkali menghilangkan rasa kita untuk melihat berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Memperhatikan rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita miliki dan menemukan sukacita dalam diri kita. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita dalam kitabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Yang kelima adalah berkomunitas. Contohnya adalah komunitas Kristen, persekutuan doa, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu kita untuk bertumbuh, berkembang, dan mengenal kelemahan satu sama lain, sehingga kita dapat berinteraksi dan saling menguatkan, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan.